Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak." Sahabat Kristus, bangsa Israel setelah bebas dari cengkeraman bangsa Mesir, mereka harus berjalan melintasi padang gurun. Perjalanan melintasi padang gurun dilakukan menuju tanah perjanjian. Suatu tanah yang penuh dengan pengharapan dan impian yang indah. Namun perjalanan melintasi padang gurun ini bukan sekedar perjalanan seperti orang yang sedang melakukan tur atau wisata. Perjalanan di padang gurun selama 40 tahun merupakan kesempatan Tuhan untuk memproses bangsa ini. Tujuan utama Tuhan membuat mereka berjalan di padang gurun yaitu untuk pembentukan karakter. Firman Tuhan mengatakan tujuan perjalanan tersebut yaitu untuk merendahkan hati dan untuk menguji hati. Hati mereka perlu diuji, apakah berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Kalau mendengar kata padang gurun, kita akan selalu ingat sebuah masa Tuhan menguji kehidupan iman seseorang. Yusuf ketika muda diuji oleh Tuhan di padang gurun. Daud pun mengalami proses bertahun-tahun di padang gurun. Yesus pun ketika usai dibaptis mengalami pembentukan karakter di padang gurun. Padang gurun selalu berbicara mengenai ujian hati, pembentukan karakter, dan tes terhadap iman kita. Padang gurun biasanya berupa masa-masa sulit dan tidak menyenangkan. Disitulah ujian itu dilaksanakan. Apakah seseorang lolos dalam karakter yang indah di hadapan Tuhan, atau ternyata selama ini mengejar berkat dan mujizat semata? Bangsa Israel dalam perjalanan bersama dengan Tuhan di padang gurun tidak semua lolos. Sebagian besar dari mereka harus gagal dan mati di padang gurun. Hal ini disebabkan mereka mudah untuk bersungut-sungut, mudah tersinggung, dan bahkan ternyata diketahui mereka hanya mencari berkat dan mujizat semata. Ketika berkat dan mujizat yang diharapkan tidak segera datang, mereka pun marah pada Tuhan. Saatnya kita koreksi hati dan hidup kita. Bagaimana selama ini perjalanan kita bersama dengan Tuhan? Seringkali tanpa disadari kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan dan menyakitkan. Ternyata Tuhan maksudkan untuk memproses hati kita. Dia maksudkan untuk menguji motivasi iman kita. Dia mau melihat seberapa kekuatan batin kita saat diuji dalam masa-masa sulit. Apakah kita kuat dan teguh berdiri, atau iman kita jatuh berantakan, tak berdaya? Sahabat Kristus, seringkali berkat dan mujizat tidak segera tunjukkan saat kita mengalami masa-masa di padang gurun. Namun, ketika kita tetap memiliki penyerahan yang penuh pada Tuhan, tetap berharap pada Tuhan, dan percaya akan janji Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan tak terduga akan kita alami. Kita pun akan bersuka cita dan bersorak-sorai, dan pada akhirnya berkata, sungguh perjalanan bersama dengan Tuhan itu indah dan menyenangkan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini yang Engkau berikan bagi kami, yang mengingatkan kami, yang menegur kami, yang memberikan peneguhan bagi kami ya Tuhan. Betapa ketika kami melewati masa-masa padang gurun, ternyata Tuhan maksudkan untuk melihat
hati kami, menguji batin kami, membentuk karakter kami. Seberapa kami memiliki penyerahan yang total kepada Tuhan. Atau ternyata selama ini kami hanya mengejar materi saja, hanya mengejar berkat dan mujizat saat mata. Ampuni Tuhan kalau selama ini ada motivasi-motivasi terselubung, ada motivasi-motivasi yang salah di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami mau berjalan terus bersama dengan Tuhan. Dan kami akan melihat betapa perjalanan bersama dengan Tuhan itu perjalanan yang indah, perjalanan yang menyenangkan. Di saat-saat masa sulit, Tuhan sediakan pemeliharaan. Di saat-saat masa padang gurun, Tuhan pegang tangan kami. Di saat masa-masa yang tidak berdaya, Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan sepenuh-penuhnya dan percaya kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, keajaiban Tuhan akan kami alami dan nikmati di dalam kehidupan kami. Mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap kuat, tetap semangat, dan tetap setia mengikuti Tuhan Yesus. Sekalipun kehidupan kita saat ini seperti seseorang yang berjalan di padang gurun. Tapi percayalah, di ujungnya kita akan menemukan mata air yang menyenangkan, yang luar biasa, dan membuat kita mengalami kepuasan. Salam dari saya Oki Raharjo dan Hitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.